Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Maulana Rusli. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori stilistika. Jadi apa sih teori stilistika dalam sastra dan bagaimana penerapannya dalam karya sastra? Mari kita bahas. Karya sastra dan stilistika. Karya sastra tak hanya bercerita, tetapi juga mengandung keindahan bahasa. Teori stilistika mempelajari unsur-unsur bahasa pada karya sastra, sehingga memungkinkan pembaca untuk lebih memahami keindahannya. Jadi apa sih stilistika itu? Di sini saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan belajar. Memahami hubungan antara keindahan bahasa dalam karya sastra dan kemampuan pengarang dalam menciptakannya. Untuk definisinya sendiri adalah stilistika, yaitu kajian tentang penggunaan bahasa untuk mencapai efek estetik dalam karya sastra. Tujuan stilistika yaitu mempelajari metode penggunaan bahasa pada karya sastra untuk menciptakan daya tarik yang lebih kuat. Apa saja unsur-unsur stilistika dalam karya sastra? Ada 4, yaitu pertama makna kata, penggunaan kata-kata denotatif, konotatif, homofon, sinkretik, dan polisemi. Yang kedua ada susunan kata, yaitu kalimat tunggal atau majemuk, frase, klausa dengan susunan implusif atau berurutan. Yang ketiga ada fonologi, hubungan antara fonem, morfem, dan suku kata dalam bahasa. Yang keempat ada gaya bahasa, idiom, retorika, metafora, alegori, ritme, dan repetisi. Mari kita bahas contoh penerapan stilistika dalam karya sastra. Yang pertama ada karya Shakespeare, contoh penggunaan konkordansi dan polifoni dalam drama dan soneta. Yang kedua ada Risalah Taklim, contoh penggunaan majas, simile, dan personifikasi dalam syair menjelang era kemerdekaan. Yang ketiga ada Membaca Sastra, contoh penggunaan tropis, majas, dan irama dalam tulisan Kunto Wijoyo tentang sastra Indonesia. Masuk ke metode analisis stilistika. Ada 3, yaitu yang pertama analisis naratif, analisis unsur kronologis, tema, dan plot pada karya sastra. Yang kedua ada analisis semiotik, analisis ini adalah analisis simbol dan struktur berdasarkan makna dalam karya sastra. Yang ketiga ada analisis elektik, yaitu analisis kombinasi unsur dalam metode sebelumnya, serta kaitannya dengan konteks sosial dan kultural tertentu. Jadi apa sih manfaat pemahaman stilistika dalam karya sastra? Setelah kita membahas apa itu teori stilistika dalam karya sastra, ada beberapa manfaat yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, menambah wawasan, yaitu membantu pembaca memperdalam pengertian dan mengeksplorasi nilai-nilai dalam karya sastra. Yang kedua yaitu memperkuat daya tarik, membekali pembaca dengan pemahaman terhadap gaya bahasa dan daya tarik sebuah karya sastra. Yang ketiga yaitu menghargai karya, yaitu mendorong pembaca untuk lebih menghargai karya sastra dan memahami negara, bangsa, dan zaman tertentu. Masuk ke kritik terhadap teori stilistika. Yang pertama yaitu berkurangnya makna, yaitu kajian stilistika menekankan sisi bahasa daripada makna, membuat makna seringkali terabaikan. Yang kedua yaitu subjektivitas. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahami unsur-unsur bahasa, sehingga penggunaan istilah stilistika dibatasi pada kalangan yang tertentu. Yang ketiga ada keterbatasan analisis. Kajian stilistika tidak mampu menjawab pertanyaan kritis tentang tujuan, makna, dan nilai-nilai karya sastra. Jadi kesimpulannya yaitu, stilistika adalah cabang ilmu linguistik yang membantu kita memahami keindahan bahasa dalam karya sastra.
Meskipun kritik terhadap teori stilistika ada, pemahaman atas elemen-elemen bahasa dalam karya sastra penting untuk meningkatkan penghargaan kita terhadap keberagaman dan keindahan karya sastra.